yang tidak sempat untuk live hari itu bisa tayangan susulan namanya. Oke. Untuk moderator tidak panjang lebar, mungkin dipersilakan kepada Al Ustadz Al Mukarram, Abang Desriko SHMH, dipersilahkan. Oke. Ya, terima kasih banyak Dino. Mohon izin kakak-kakak, adik-adik, saudara, mudah-mudahan dengan cara Bantiko kita mulai berkomunikasi ya dengan sesama kita lah, keluarga di Kabun, yang kita yang alah jauh, ada yang di rantau, ada yang di kampung, ada di mana-mana. Jadi mudah-mudahan media seperti itu bisa menjadi berbagi rindu lah kita bersama ya. Tapi agar lebih baik ya, selain dari abang di mute kan saja no. Dinonaktifkan. Iya. Nanti kalau mau diskusi nanti Beko baru dia pun. Oke Bang, lanjut Bang. Sip. Sebenarnya diskusi pertemuan malam koko menghindari pertemuan yang membahas yang rumit-rumit, yang payah-payah, yang membuat sakit kepala. Jadi Dino ada ide untuk berkumpul, kita isi berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi wawasan, supaya ada hal yang kita ambil untuk kita bawa bersama-sama, kita maknai, kita bawa di kehidupan, sehingga kita karena persaudaraan itu bisa hancur karena komunikasi ya. Resiko persaudaraan itu bisa hancur karena komunikasi. Itu karena yang dibahas tuh yang rumit-rumit. Utang atau tanah bahas statusnya, rumah ke dijual, itu rumit banget dan memuakkan atau membuat orang tidak ingin bergabung. Jadi Kak Dino lah di kecian, mudah-mudahan Iko pertama dan berikutnya kita kembangkan sehingga kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita hindari diskusi yang sifatnya rumit. Kita isi dengan kajian ilmu saja, karena dengan kajian ilmu setidaknya ada yang kita bawa. Nah, pada malam Iko tadi karena Dino minta bisa enggak kira-kira abang memberikan semacam ya berbagi di kita bersama sehingga awak akan memilih satu topik di situ. Kita mulai saja ya, Nang Nelly, Nang Usi, Nang Dona, Raju, semua kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wafini wa'fu anni. Pada malam itu awak diingatkan oleh jadi Jumat lalu ada seorang di Dake Musaji Dake awak kok dia berbicara tentang sedekah. Sedekah itu pada saat itu awak tamanuang, ternyata sedekah itu ada yang diprioritaskan gitu ya. Jadi kalau sedekah Allah kita maknai, mungkin hampir semua kita lah tahu bersedekah. Tapi ternyata pada saat itu awak diingatkan ternyata ada tingkatan sedekah. Siapa yang boleh, siapa yang berhak, kenapa harus bersedekah itu ternyata ada. Jadi selama kita kan hanya ambil palo saja ya. Kalau piti 2000 sedekah, dapat palo. Kalau piti 500 sedekah, kemudian dapat palo. Musaji membangun balik kasih sedekah, dapat palo. Di situ orang sedang kemalangan bersedekah, dapat palo. Hampir seluruh kita itu sudah melakukan aktivitas sedekah. Mau dijawab ya atau tidak mungkin hampir setiap manusia, karena kalau belajar kepada para ilmuwan zon politikon itu, manusia sebagai makhluk sosial itu pasti dia akan bersedekah. Jadi tentang keutamaan bersedekah itu diatur di dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Abang izin tayangkan ya, Naya? Ya, silakan Bang. Biar sama-sama menyimak. Nampak no? Nampak. Oke.
Jadi auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka maza yunfikuna kul ma anfaqtum min khairi falil walidain wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairi fa innallahu bihi alim. Jadi ayat itu turun salah satu ayat yang memiliki asbabun nuzul dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Silahkan nanti kakak adik mau baca lebih detail, ada dijelaskan di sana. Jadi ayat itu turun ketika orang-orang kaya di Madinah itu bertanya kepada Rasulullah. Jadi datang kepada Rasulullah, sahabat Nabi ke orang kaya. Ya Rasulullah, ada yang punya harta, saya punya harta. Kemudian kama saya harus dan infakkan harta nengko. Jadi pertanyaannya waktu itu saking kayonya lah bingungnya ingin mendistribusikan atau ingin membagikan hartanya ke siapa. Sehingga datanglah sahabat itu kepada Nabi. Jadi pada saat itu Nabi kemudian menjawab, maka infakkanlah. Jadi kul itu adalah perkataan Nabi, kul ma anfaqtum min khairi falil walidain. Jadi kata Nabi pada saat sahabat tadi datang itu, maka infakkanlah hartamu, harta yang baik-baik bagi dirimu itu ada kepada kedua orang tua. Oke. Dan yang kedua wal akrabin. Wal akrabin itu artinya kepada karib kerabat. Dan yang ketiga wal yatama, dan kepada anak yatim. Dan yang keempat itu ada wal masakin, orang-orang miskin. Dan yang kelima itu wabnas sabil, adalah orang-orang yang dalam perjalanan. Kalau zaman sekarang kok anak sekolah atau orang-orang yang punya misi agama, melakukan perjalanan dan lain-lain. Kemudian disambung di sikoko, wa ma taf'alu min khairin fa innallahu bi alim. Jadi apa yang kamu kerjakan dari hal yang baik-baik itu juga bernilai sedekah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan terhadap apa yang kamu perbuat. Jadi tafsir ayat itu menjelaskan kepada kita bersama bahwa konsep sedekah di dalam Islam itu ternyata punya derajat, punya panduan. Pada prinsipnya sedekah ada dua ya. Sedekah yang sifatnya wajib dan sedekah yang sifatnya sunat. Sedekah yang sifatnya wajib kok tidak bisa ditolerir. Contoh misalnya kayak menafkahi istri, memberi belanja anak, membelanjakan uang untuk anak, kemudian bakarajo sebagai suami bekerja untuk anak dan istri, kemudian hal-hal yang sifatnya wajib. Itu memang wajib dikeluarkan oleh orang. Tapi yang dipanggil di dalam ayatku adalah sesuatu yang sunat. Jadi kita garis bawahi bahwasanya ayatku bercerita sesuatu yang sunat. Jadi kalau memang orang tua harus nomor satu, berarti bini awak dah usah nafkahi lah. Orang tua salah kita nafkahi. Nggak, lo boleh doh. Karena menafkahi istri itu adalah hal yang wajib. Oke? Menafkahi orang tua itu baru levelnya kedua. Jadi nyo ndak wajib, tetapi dikuatkan, disuruh bana ada Allah kayak gitu. Jadi ada 5 golongan orang yang wajib kita beri sedekah itu. Pertama adalah orang tua. Kedua karib kerabat, artinya adik kakak. Adik kakak itu mulai dari di level pertama dan level kedua ya. Adik kakak itu dalam artian level garis satu keturunan, kemudian di bawah dalam artian misalnya kayak kemonaan dan lain-lain ya. Dan yang ketiga itu anak yatim ya kan, sampai nyobali. Yang keempat itu orang miskin, dan yang kelima. Nah, awak ingin mengajak kita semua bahwa aktivitas sedekah itu hampir kita lakukan di dalam berbagai hal. Di dalam banyak hal. Sebutlah Ricky misalnya ada uang 10.000, ada anak sekolah, kemudian Ricky bagi anak sekolah itu. Atau awak sendiri misalnya ada fakir miskin datang ke rumah awak bagi itu. Nah, kepada orang-orang yang sebenarnya derajatnya nomor 4, yaitu adalah wal masakin, kita lebih peduli. Kita lebih peduli loh. Padahal derajatnya keempat, wal masakin. Atau misalnya di son, bertemu ada orang yang sedang menjalankan ibadah, misalnya bersafari, safari dakwah. Kemudian di son ada duit, aku pembali bensin beko di Di son lagi lah misalnya sekitar
sebutlah 5.000 misalnya. Padahal yang dilakukan di sound itu di level kelima. Nah, apa namanya kok kakak dan adik-adik sebenarnya yang ingin sampaikan ada level-level yang sudah diatur oleh Al-Quran, di mana kalau bisa menjadi konsentrasi kita juga. Misalnya kayak disebutkan tadi, maka infakkanlah hartamu, maka infakkanlah, sedekahkanlah hartamu itu kepada orang tua. Bagi kita yang masih punya orang tua, maka menafkahi atau memberikan infak atau bersedekah kepada orang tua menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Ya kan? Selain dari kita berinfak kepada fakir miskin atau anak yatim atau ibnu sabil gitu. Nah, derajat kedua, barangkali ketika kita sudah tidak punya orang tua, apa caranya? Apulai. Berarti kan derajat pertama sudah tidak bisa kita lakukan. Maka lihatlah wa akrabina kata Allah. Adalah adik kakak, calik ke samping awak, calik ke teh awak, calik ke bawah awak. Kakak awak bah kondisinya, adik awak bah kondisinya, atau apa namanya kok di dalam karib kerabat awak bah posisinya. Nah, iko harusnya juga menjadi sesuatu yang kita perhatikan dalam konteks sedekah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau mereka pun tidak ada, karib kerabat sudah ada. Tentu kita level masuk ke level ketiga, yaitu adalah wal yatama, anak-anak yatim. Nah, kalau anak yatim tidak ditemukan, masuk kepada wal masakin, orang-orang miskin. Dan kalau orang miskin tidak ditemukan, baru masuk ke wabna sabil. Nah, artinya apa? Sekalipun sedekah yang kita bahas adalah sedekah yang bersifat sunat, tapi ada anjuran-anjuran. Jadi bukan berarti kalau bantu itu ada bersedekah salah ke orang kaya dan ke orang miskin, tidak salah itu. Oh, tidak boleh pula. Ya kan? Tidak boleh mengunci seperti itu pula. Atau misalnya ada bernafkah ke karib kerabat salah, ke kakak dan atau ke adik dan itu tidak lo boleh dah. Karena sifatnya amalan-amalan sunat, maka ada sesuatu yang diprioritaskan tanpa harus menafikan atau apa namanya mengenyampingkan sesuatu. Jadi perbuatlah bersedekah kepada anak yatim, tapi perlihatkan juga sedekah awak kepada orang tua awak kalau ada. Bersedekahlah kepada fakir miskin, kemudian niatkan juga bersedekah kepada karib kerabat awak yang masih ada gitu loh. Jadi maksudnya dipilih. Karena nilainya besar, nilainya akan tetap sama, tapi faedahnya akan lebih tinggi. Awak lagi piti 100.000 misalnya kepada orang tua, mungkin tak balik bareh deh. Sementara raju, karena raju merokok, nyotraktir kawannya sampai bungkui rokok. Itu 100.000 jadi asok saya tuh. Nggak ada faedah. Atau misalnya awak traktir, awak di pangopi, awak traktir orang di Starbucks, awak duduk, awak imbau orang semua, ayo, duduk aja. Di Starbucks bisa karena tagihan awak 150 atau 200. Jadi ciri, jadi sesuatu yang tidak bermanfaat gitu lah. Ya kan? Nah, maka tentu melihat kepada ayat itu yang kemudian kita coba memulai memperhatikan di sekeliling kita dalam konteks bersedekah. Nah, kakak dan adik sebenarnya keutamaan sedekah itulah banyak dijelaskan di berbagai kajian-kajian. Bahkan ada sebuah hadis di zaman Rasulullah itu, jikalah seorang mayit itu boleh pada saat orang meninggal, seseorang meninggal sampai di alam kubur dan orang-orang lah keluar dari kuburnya. Artinya orang-orang lah berjarak dari kuburnya. Datanglah malaikat pada saat itu, cie minta mayat itu. Si mayit itu cie minta, kembalikanlah inyo ke dunia, inyo akan berinfak. Kembalikanlah inyo ke dunia, inyo hanya untuk bersedekah. Artinya apa? Apa yang kita cari akan kita tinggalkan. Ya. Apa yang kita makan akan jadi buang, akan terbuang. Apa yang kita pakai akan habis. Cie yang dibawa dek manusia ternyata amalan baiknya juga sedekahnya. Nah, kalau amalan baik dalam konteks ibadah, tentu sholat, amalan-amalan wajib itu tidak bisa kita perdebatkan ya. Karena yang akan mengurangi, yang akan membantu gitu nanti itu adalah sedekah gitu. Itu kenapa ayat-ayat mengenai sedekah itu lebih banyak porsinya di dalam Al-Quran. Karena memang sedekah itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Baik dalam konteks melipat gandakan harta gitu,
baik dalam konteks menolong kita saat kita lah mati, atau kita berada di kuburan, atau berada di yaumil mahsyar, ataupun menolong membersihkan harta kita. Jadi pilih mana gitu loh. Dengan bersedekah kita bisa membersihkan harta. Dengan bersedekah kita bisa menolong kita nanti ketika lah mati. Dengan bersedekah bisa menambah menambah tabungan kita, menambah harta kita kembali. Nah, ayat-ayat sedekah itu kayaknya akan bisa menjadi refleksi kepada kita bersama. Karena yakinlah dengan bersedekah banyak hal yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga pada satu ayat barangkali kakak atau adik-adik pernah mengecek je ibu jone selalu ayat itu dari cik bijo tunjuk 7 bijo je. Bayi 4 awak dari cik bijo tumbuh 7 bijo. Dari 177 aku tumbuh 100. Itu adalah ayat Qur'annya sampaian dari orang tua awak tu teman. Jadi itu surat Al-Baqarah ayat 200 tu lupa awak lah. Itu adalah ayat Al-Qur'an bahwasanya perumpamaan orang berinfak itu ketika awak magi 1000 itu akan jadi 7.000. Dari 7.000 tu jadi lo 100 per cik itu. Sehingga artinya apa? Dilipat gandakan oleh Allah. Jadi ada lo hal yang harus kita perhatikan terhadap sedekah itu adalah pertama yang agi isyarat de Nabi itu adalah hendaklah orang yang bersedekah itu tidak mengingatnya, karena sedekah yang diingat-ingat akan habis. Oke? Banyak orang yang bersedekah tapi mengingatnya. Contoh itu ada membalian dulu mak, itu akan menghancurkan. Jadi ada amalan yang inyola banyak, kemudian kita sendiri yang akan meruntuhkannya. Ada jenis amalan tuh. Salah satunya adalah amalan-amalan kebaikan. Di antara amalan kebaikan itu adalah sedekah. Jadi pernah suatu ketika awak bersedekah magi orang 100.000. Ketika kita sabui dan pernah magi pajak tu piti 100.000. Pada saat itu sebenarnya kita sedang mengurangi pahala yang sudah kita dapatkan tadi. Dari 1 kemudian menjadi 7, dari 7 menjadi 1.000. Nah, iko yang harus dihati-hatikan juga karena Allah sudah Nabi pun mengingatkan para sahabat, para umatnya juga seperti itu. Jangan sekali menyebut-nyebut apa yang telah engkau berikan. Karena itu akan menggugurkan pahala yang kita dapatkan. Oke, itu kunci pertama. Yang kedua itu adalah seyogianya orang yang berinfak atau bersedekah itu dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak melihat. Iko bisa ditemukan di banyak hal. Iko adalah adat dan etika dalam bersedekah ternyata yang juga diajarkan oleh Nabi itu. Awak bayimpak, tapi seolah-olah tangan kiri awak tidak tahu dah. Padahal ini sesuatu yang bergandengan datangnya, gitu ya. Tidak tahunya dah. Nah, Iko juga kaitannya dengan kalau sempat tahu maka pahala terputus. Halo Bang, terputus. Riko? Oh, kayak jaringan Riko tuh masalah itu. Sedang lama gua ha. Sedang lama undangan gua. Alhamdulillah. Abi paket biar tak? Bariko. Oh Buya ke toilet baru. Oh, ambil alih sama Ricky lo. Ambil alih sama Ricky. Alhamdulillah, boleh dilanjutkan Al-Mukarram Ricky. Aktifkan mic-nya. Mic-nya aktifkan. Biar itu bisa dengar. Mic-nya yang diaktifkan Ricky. Ricky. Aktifkan mic-nya Ricky. Aktifkan mic-nya Ricky. Tekan mic tu. Tekan yang mic yang warna merah tuh. Mic yang dicontreng tu tekan. Yang warna merah tuh. Itu. Tuh terdengar. Apa tadi ayat apa yang disebut itu tadi? Kau boleh di golongan. Ayat apa yang disebut Ricky itu? Ada lo gabung tuh. Ya dah. Lanjut Bariko. Kau ayah kabun kan? Kayaknya terputus koneksi. Iya, habis pemirsa. Habis dah datang Ustaz. Lanjut. Tadi sampai di
yang ketiga itu adalah niat. Jadi biasakan bersedekah itu dengan niat. Jadi ya Allah, salah satu contoh niatnya boleh macam-macam ya. Ya Allah, dan age piti 2000 untuk bersedekah, panjanglah rezeki, dan itu biasa, itu boleh. Jadi menaruh hope di dalam sebuah tindakan sedekah itu boleh. Atau menaruh tujuan ya Allah, ada bersedekah 5.000 untuk induk dan yang lah duluan, itu boleh ya. Jadi bersedekah dengan tujuan itu boleh. Ya Allah, dan bersedekah itu dalam mudahkanlah segala urusan, dan itu boleh. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu adalah bersedekahlah dengan ikhlas. Jadi salah satu parameter yang akan diterima amalan sedekahnya tuh yang nomor 4 itu adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu batu-batu taniye, batu-batu jadi dan bimbang berinfak 2.000 mah piti dan ndak seperti itu, artinya ndak ikhlas. Atau 50.000 lo bimpak gitu, piti tinggal 100.000, itu udah ikhlas ya. Artinya ikhlas lah, ikhlas itulah yang akan melipat gandakan. Jadi yang terakhir awak ingin sampaikan, iko pengalaman pribadi, pengalaman yang awak rasai sendiri. Pada suatu ketika awak diuji, piti tinggal 150.000 rupiah. Iko kisah nyata. Awak tinggal piti 150.000 rupiah di dompet, dan itu menangis bukan kepala, hanya itu ada piti lain. Nah, di waktu yang bersamaan ada orang yang awak terpanggil untuk inyo paralu lah, awak paralu kok tak kebertahan oleh piti 150. Ada orang raso-raso pada saat itu mencalinya terpanggil. Nah, biasanya kita akan diuji, orang-orang bersedekah itu biasanya akan diuji di sini. Lakukan atau tidak, lakukan atau tidak, lakukan tidak. Nah, pengaruh-pengaruh membimbangkan awak itu adalah pengaruh-pengaruh setan. Jadi kalau disebut dengan ayat yuwaswi sufi, jadi nyo yang membisik-bisik dosa. Nah, pada saat itu awak kare hati awak agem piti. Ndak bara pada yo oke, ya Allah, kalau iko jalan dan kalau iko rasakinyo melalui dan ko nyo akan terbantu, maka bantulah dengan piti dan yang ada. Sangat ikhlas sekali. Nah, tahu enggak kakak adik pada saat itu, tidak berapa hari berikutnya, entah 1 hari atau 2 hari, awak tiba-tiba saja ada orang mantan piti awak sekitar 1.500.000. Sekitar 1.500.000, tidak beberapa hari. Oke, mungkin kebetulan awak coba di kedua tempat. Pada saat itu ada kawan di Lingga nang dona, mungkin guru yang sama aja lah nang dona. Inya berbagi pengalaman kawan rupa piti ada di Lingga tuh, ya kan? Piti lah sari anak gua. Rupa tiba-tiba nya ingin bersedekah. Kawan awak mana? Dan inya bersedekah, awak sering japri-japrian nya. Dan inya bersedekah, ndak sampai seminggu nya pulang di Allah piti itu le. Artinya apa? Dan jumlahnya lebih besar ya. Nyoagen barangkali 10.000, tapi yang datang tuh bisa 100.000, yang datang tuh bisa 200.000 gitu loh. Nah, itulah hal-hal yang harus kita jaga dalam konteks bersedekah. 4 hal tadi yang sebenarnya harus kita paci dan harus kita imani. Kemudian awak sekaligus mengajak kita bersama. Ada 5 tingkatan orang bersedekah tadi harus kita perhatikan. Mungkin selama kita hanya fokus ke fakir miskin, atau anak yatim, atau orang ibnu sabil. Barang yang masih ada orang tua, kita arahkan ke orang tua. Barang yang ada masih adik kakak, kita arahkan ke adik kakak. Nah, kira-kira sejauh ikolah berbagi ilmu, berbagi berbagi pengalaman yang bisa awak bagi dalam konteks sedekah. Bahkan tadi lebih lanjut Dino nanti akan mengatur bagaimana cara kita untuk membuat gerakan bersedekah di keluarga kita kok. Dalam artian kita bisa gunakan dalam hal apapun. Misalnya kalau ada orang tua yang akan kita bantu, kita bantu. Kalau ada di level orang tua, ada karib kerabat, nanti kita bantu, ya kan? Dan yang ketiga, kalaupun tidak ada karib kerabat yang bisa dibantu, barangkali kita balik rondot untuk di kabun, kita bantu untuk membersihkan kabun atau membantu orang di kabun. Nah, itu sah-sah saja. Jadi cobalah kita main gerakan ketek-ketek gerakan bersedekah. Tapi sifatnya tidak wajib ya, tidak wajib dan tidak harus, tapi barang siapa yang bisa itu bagus sekali.
Tapi apapun itu, kakak adik maknailah sedekah tadi sebagai sesuatu jalan untuk mendapat tujuan. Jadi kalau ingin kaya, perbanyak bersedekah. Kalau ingin sukses, ya dengan bersedekah loh. Kalau ingin menolong menolong kehidupan kita, ya dengan bersedekah loh. Jadi niatkanlah sedekah itu sebagai strategi kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Kira-kira demikian saja Dino, kakak-kakak dan adik-adik. Kita bisa berdialog, berdiskusi di sesi berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari sedikit pembicaraan dari Buya tadi itu tentang level-level bersedekah. Yang pertama kepada orang tua, yang kedua adik kakak, karib kerabat atau boleh keponakan-ponakan itu. Yang ketiga anak yatim sampai balik. Yang sampai orang miskin, yang kelima orang-orang dalam perjalanan atau misi-misi agama atau para pelajar. Nah, mungkin itu sedikit yang ilmu yang bisa kita petik dari pembicaraan oleh Buya Desriko SAG tadi. Nah, seperti biasa, alhamdulillah acaraku berjalan dengan lancar. Mungkin acara selanjutnya direncanakan adalah doa bersama oleh Dison Kurnia Ilahi SAG. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya di malam minggu berikutnya. Nah, seperti itu. Kalau ada pertimbangan atau masukan-masukan untuk acara ini atau boleh request Dino judul topik itu untuk malam besok itu boleh di request, nanti akan ambo bicarakan schedule-nya dengan Bapak Ustadz Desriko MH tadi. Ya, seperti itu ya. Intinya. Dari Nang no. Silakan kakak tertua. Ya, itu awal kita bertatap muka ya ke depannya. Awal kita ada kegiatan, Unang sangat bangga, sangat senang. Ternyata adik-adik Unang kok pandai-pandai mengecek sudahlah. Alhamdulillah, Riko, Raju, Dino, Dison, Susi, Riki, kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat, jauh dari wabah yang sedang menggelora, yang sedang mengganas. Mudah-mudahan kita aman, sehat, dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Itu. Cari materi-materi yang menarik. Itu silakan diusulkan Kak Dino, apapun jenisnya, gitu deh. Jadi silakan misalnya kakak-kakak, adik-adik ingin mengetahui apapun baik dalam konteks agama ataupun non agama sekalipun, selama kita belajar, selama kita mampu memahami, nanti kita bantu untuk menyampaikannya apapun gitu ya. Mudah-mudahan dan semoga acara kita kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aiko baru ya dinamon tigo tungku sajarangan. Ya. Ada aku nang lah masuk lah balik. baru bersambung paket. Ya, baru bersambung paket. Iko nakamonyo tiga ibu bersaudara di bersatu. Salam terpisah oleh kalau tadi sebenarnya Dino cukup sudah membuat jadi banyak pertengkaran yang akan muncul karena diskusi. Awas sekali lagi mengatakan itu. Jadi sebaiknya setiap kali pertemuan itu kita isi dengan ilmu. Jangan mengisinya dengan debat. Jangan mengisinya dengan apapun yang kita banggakan, apapun yang kita atau yang kita Jadi kalau boleh saran kita isi dengan ilmu. Setelah itu mau bebas kita terserah. Oke. Jadi kalau kalau Nang Dona masih ingin bergabung setelah kajian ilmu, ya silakan saja. Berarti kan kajian ngerumpi kan gitu lah. Iya. Kalau kajian ilmu harus ikut adalah itu. Maksudnya enggak ada orang tua kita yang bisa menginginkan kita lah. Kalau dulu ada abah yang bisa menuntut kita bersama. Kalau kita ketek-ketek lo baru kan gitu. Kini kan diajak aja abah orang sadolah. Abah aja remaja. Dino lah ngecek sore tadi, siang tadi. Dino banyak forum jenis apapun, baik di tingkat keluarga atau apa, akan hancur karena tidak mempunyai aturan main. Aturan di dalam itu. Karena sadolah campur aduan diskusi senentu. Sampai dalam diskusi deh nang susi unang lebih banyak itu nang salang lah dia unang lah bisu ada timbul itu. Tidak timbul lah itu. Atau bisu betul. Son botang tahu son bayi lu tahu lah tidak timbul soleh. Kan artinya
sudahlah, itu jangan dijadikan sebagai ruang publik. Kita isi deh Yang positif-positif saya lah kajian diisi. ilmu. Ya, ya. Awal insya Allah mudah-mudahan ya, Sip, apa yang langsung, Kak. diskusikan dalam pertemuan sesuatu yang membuat ketawa, sesuatu yang membuat kita tak panjang tuh. Jangan diisi hari-hari kita dengan hal-hal ini. Jadi kita cobalah biasakan dengan kajian ilmu. Ilmu sih kok tidak mesti harus ilmu agama, tetapi setidak-tidaknya mengingatkan kau lah. Awak insya Allah mudah-mudahan awak akan dedikasikan waktu. Jika butuh uraian-uraian lebih detail awak bisa menyiapkannya, boleh, tidak ada masalah. Jadi, kita singkatkan diskusi yang sifatnya ilmu. Ya, kita singkatkan 20 menit saja atau 10 menit saja. Setelah itu kita mode-mode call ya. Iya. Tanya kabar, itu tidak masalah. Yang penting hati kita lah terisi untuk sesuatu yang positif. Biasanya kalau diawali sesuatu yang positif, berikutnya kita akan membatasi diri. Assalamualaikum. Hal-hal yang silakan Bang. ya. Seketik Bang, namanya awak sangat bersyukur keluarga masih sehat sadolanya, dan model dalam keadaan kini kan masih banyak. Kasihan awak mencari tetangga awak, keluarga-keluarga yang lain kan, yang kini punya penyakit COVID ikulah, kan sangat sedih awak mencari orang tuh. Dan awak sangat bersyukur keluarga awak masih sehat walafiat dan masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa, dan mudah-mudahan Allah masih sayang sama kita dan dimudahkan semua urusan awak. Dan dengan itu Bang, ide-ide yang model itulah yang sangat diminta sebenarnya Bang. Alhamdulillah Dino sangat kreatif membuat ide untuk bisa menambah kalian dan persatukan keluarga awak. Bisa nampak nang Nelly, nang Dona, nang Usi, Abang. Ya, coba kita pertama tujuan kita dua, Son. Kita dapat bertatap muka, saling sapa. Yang kedua ilmu, Son. Ya kan? Barangkali Abang punya pengalaman, Dino juga punya pengalaman, atau Dison punya pengalaman. Silakan saja kita sepakati. Kalau Abang surang Abang lah, Abang kecian kan. Seluas mungkin, sebanyak mungkin, dan kapanpun boleh. Gitu. Selama ada topik-topik yang dibicarakan. Tapi tasarah Abang lah, Abang bingung loh tuh. Tasarah lah, yang kedecian, itulah lah panik lo ada itu adik saking banyak, lo tentu deh yang dipilih itu ya kan. Tapi kalau ada request tentang ini, tentang itu, bolehlah. Seperti perencanaan kita yaitu acara penutupan oleh Dison Kurnia Ilahi SAG. Kepada Mas Dison dipersilahkan. Tunggu dulu Nang ada ide Cie. Ya. Ancak kalau minggu berikutnya tuh kalau memang memungkinkan One ibu atau apa kan ada WA kan. Ya. Iya. Siapa operatornya? Operatornya kalau Ricky di kampung, Ricky bisa, atau Ricky itu Aci HP pun bisa tuh. Iya, bagaya One Bu Cik tampek saya itulah. Ya, bisa. Oke, usulan Dona alah kami catat. Iya. Iya. Sampai kita pelupa, jadi kalau dicatat bisa. Oke, boleh dimulai Dison Kurnia Ilahi SAG. Yes, Amin. Amin. Ya Nang. Iya Son. Ya, lanjut Son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum berdoa, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah. Semoga kegiatan kita terus berjalan hendaknya. Marilah kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, pada hari ini kami menyelenggarakan acara silaturahmi dengan memohon keridhaan. Berkahilah ya Allah langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah semua ini bernilai ibadah ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Satukanlah kami. Janganlah Engkau biarkan perpecahan antara keluarga kami. Kami ingin kuat dalam persatuan dan nama keluarga besar kami, meskipun kami terpisah dan berjauhan ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Engkau ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa orang tua kami yang telah terdahulu ya Allah, dan berikanlah ampunannya kepadanya ya Allah. Ya Allah, kami berjauhan ya Allah, dan mudahkanlah semua urusan kami ya Allah, dan jauhkanlah kami dari penyakit dan sehatkanlah kami ya Allah. Bahagiakanlah orang tua kami ya Allah, berikanlah kesehatan untuknya ya Allah. Mereka telah tua ya Allah, di sisa-sisa kehidupannya ini ya Allah, berikanlah dia kebahagiaan ya Allah, berikanlah dia ketenangan jiwa ya Allah, dan jauhlah dari penyakit-penyakit ya tua ya Allah. Ya Allah, dia adalah kebanggaan kami ya Allah. Dia adalah ya Allah, dia adalah pendidik kami ya Allah, membuat kami seperti ini ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, matikanlah dia di saat beriman ya Allah. Jangan Engkau tarik dia dalam keadaan buruk ya Allah. Ya Allah, dan begitu juga ya Allah orang tua kami yang telah meninggal ya Allah. Ampuni azab kuburnya ya Allah. Mudahkanlah semua urusannya ya Allah. Dekatkanlah dia dan sandingkanlah dia bersama orang-orang yang soleh ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Darina. Oke, terima kasih kepada Mas Dison. Segala silap dan kesalahan kami mohon maaf. Semoga acara ini tetap berlangsung hingga hari-hari berikutnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap hidup dalam iman, mati dalam iman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Siap saja ya. Jangan lupa request tema. Nah, siap. Oke. Nah, Bariko. Assalamualaikum. San. Untuk minggu besok rancang apa lah Bariko? Kita keutamaan orang yang menjaga silaturahmi. Biar request juga Kak Dino. Iya. Apa satu lah. Melalui WA grup official gitu Mas Dison. Grup official resmi. Siap. Nah, assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Malam.